Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tu'simuna minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-50. Al-ajbu kullal ajbi mimman yahrabu mimma la ingfikaka lahu anhu. Sangat menakjubkan, heran aku. Orang yang lari dari sesuatu yang tidak bisa terpisahkan darinya, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dan mencari sesuatu yang tidak kekal baginya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya itu tidaklah buta mata kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah mata hatinya. Yang buta mata hatinya, kata Roma. Sesuatu yang tidak terpisahkan dari kita adalah Allah, hak Subhanahu wa Ta'ala, dan qada qadarnya. Dan sesuatu yang tidak kekal yaitu dunia, dan yang kita pikirkan tentangnya, yang nafsu kita menginginkannya, dan prediksi tentang dunia itu sendiri. Maka faman ajabal ajaib ayyafiral abda min maulahu wa yatawajjahu bitalabi lima siwahu ma'annahu lang fikaka minhu wala mahayyat lahu. Karena itu dikatakan muslim, ya sangat heran, sesuatu yang sangat mengherankan sekali jika hamba itu lari dari majikannya dan untuk menghadapi sesuatu dan mencari untuk menghadapi sesuatu selain dari hambanya, dari majikannya. Karena yang dia pengen lari dari sesuatu itu padahal tidak bisa terpisahkan darinya. Karena sebetulnya sesuatu yang dia lari dari itu tidak ada wujudnya. Dan dia tidak akan bisa mendapatkannya. Fakaifa yahrabu minhu bitarki talabi ma'rifatihi wa bitaqarrubi bihi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wa yatlubu ma la baqa'a lahu min hududi dunya alfaniyah allati ilam tazal anha fil hayati zalat anha bil mamat. Bagaimana terus kita lari darinya, dari majikan itu, dari Tuhan itu, dengan meninggalkan upaya untuk mengenalnya dan lari untuk mendekat kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan larinya itu untuk menghindar dia dan mencari sesuatu yang tidak kekal, yang berupa bagian dunia yang
hanya sementara saja. Yang mana dikatakan sementara itu, bagian dunia itu akan hilang dari kita. Kalau tidak hilang sekarang ketika masih hidup, maka ketika kita mati, maka bagian kita tentang dunia itu akan hilang dari kita. Anak, istri, jabatan, semuanya ketika kita mati ya akan hilang dari kita. Nggak mungkin istri mau kita ajak masuk kubur kalau kita mati. Ya istri yang cantik akan dilirik sama temannya. Begitu juga hartanya. Kita tinggal mati ya anak-anaknya menginginkannya, bisa jadi itu rebutan. Ada cerita rebutan warisan itu. Karena hartanya berlimpah ditinggalkan anaknya enggak diajari cara mengenal Tuhan sehingga zuhud di dunia, sehingga rebutan masalah dunia. Jadi harta, tahta, wanita, semuanya itu akan sirna dari kita ketika kita meninggal. Ketika fisik ini sudah terpisah dari rohnya, fisik aja ini akan dikubur, akan dari tanah kembali ke tanah. Roh kita ialah yang kembali kepada Allah kalau tahu jalan dan caranya ketika hidup. Kalau tidak menempuh jalan dan caranya, lah kemana roh kita? Naik ke langit nggak diterima, di bumi nggak diterima, kemana? Apa nyentel nenggone pring, jadi hantu kentayangan. Fatlub ma baqiyatuna ma yafna walillahi taruqil. Karena itu carilah sesuatu yang bakok dan tinggalkanlah yang fana. Maka ada nadoman, habid dunya tusaku ilaika afwan alaisa masiru daka ila zawali wa ma dunya ka illa mil adilin adallaka summa azana birtihali. Habid dunya, berikanlah dunia itu, tasarufkanlah dunia itu, tusaku ilaika afwan, ketika engkau ngasih, memberi dunia kepada orang lain, akan membawamu, engkau akan menjadi afwan, pemaaf, dan orang-orang akan menyantuni kau. Alaisa masirudaka ila zawali, adakah tidak dunia ini yang akhirnya akan hilang dari diri kita, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Wa ma dunyaka illa misladillin, dan tiada dunia ini kecuali diumpamakan bayangan. Adallaka summa adzana birtihali, ketika ada matahari, bayangan itu ada, kita dapat melihatnya. Tapi ketika nggak ada matahari ini, seperti bayangannya nggak ada, hilang. Begitu juga dunia, satu seakan selalu berubah dengan berubahnya waktu dan keadaan. Matayab luhun bunya yanu yauman tamamu id kunta tabnihi wa ghairu yahtimu. Mata tablugul bunyanu yauman tamamahu in kunta tabnihi wa ghairu kayahtimu. Nah, ada dalam lain. Kapan seseorang bangunan itu bisa sempurna?
ingkun tatap nih wa ghairi kayatimu, di sisi ketika engkau membangunnya, tetapi di sisi lain ada orang yang merubuhkannya. Ya, bangunan ini nggak akan bisa berdiri. Ini kita bangun, di bawah ada yang merobohkan. Ya, nggak akan terjadi berdiri secara sempurna. Wahada kulluhu min adami fathil basirati au amaha. Falidzalika qala fa innaha la ta'mal absor. Dan ini terjadi kesemuanya kita terpencut gandrung terhadap dunia sehingga gak punya rem, terikut arus dunia, sehingga yang orang besar menindas yang kecil karena cari dunia, yang punya jabatan sampai korupsi karena terpencut dengan dunia, nggak ingat kalau dia mati. Itu karena apa? Kulluhu min adami fathil basirati aw amaha. Semuanya itu dikarenakan tidak ada penglihatan mata hati, atau bahkan mata hatinya telah buta. Karenanya tadi di kata musonef dikatakan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati bisudur, mengambil kata-kata dari Al-Qur'an. Itu dikarenakan bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya lah yang buta. Jadi yang dia lihat hanya sesuatu yang bersifat indrawi. Jadi matanya bisa melihat secara indrawi, tetapi ta'mal qulub tidak bisa melihat apa yang dibalik dunia ini. Tidak bisa mengambil ibrah makna kehidupan. Kenapa kita harus hidup di dunia? Apa dibalik yang ada ciptaan ini? Maksud penciptanya apa? Nggak sampai ke situ. Demikian, semoga kita selalu dikaruniai Allah sehingga bisa terbuka mata hati kita, tidak buta, sehingga kita bukan hanya memandang apa yang ada di sekitar kita, tapi kita memandang jauh ke depan apa makna dibalik itu semuanya. Wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.